Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Dedeng. Nah, di video kali ini saya mau berbagi kebahagiaan dengan teman-teman sekalian. Kalian tidak lihat ini, saya punya jilbab berbunga-bunga sama seperti hati saya yang sangat berbunga-bunga karena saya sudah sampai di rumah teman-teman, dan sekarang saya memperlihatkan apa saja yang saya bawa. Kalian pernah melihat tulisan atau kata-kata kalau misalnya kita ke rumah mertua pergi dengan tangan kosong, terus kita kembali ke rumah dengan penuh dengan barang-barang sampai kita punya kendaraan itu penuh, meruah dan melimpah. Itu benar teman-teman. Dan saya akan mengunboxing apa saja yang saya bawa dari kampung. Apakah kalian penasaran? Saya yakin tentu tidak, tapi saya tidak peduli, kalian harus menonton saya punya video. Baiklah, tidak usah terlalu banyak baca seperti biasa, mari kita unboxing. Aduh teman-teman, saya tidak tahu ini, semakin lama saya semakin lebay. Tidak apa-apa, saya tidak peduli. Saya punya rasa malu sudah agak-agak terkikis teman-teman. Jadi kalau kalian lihat saya punya video ini lebay atau bagaimana, I don't care, that's true. Mari kita unboxing. Dan yang pertama ini teman-teman, ini yang saya buat dari kampung adalah susu sapi segar. Ini dia sebanyak 5 liter. Lumayan daripada saya beli di sini. Kalau saya beli di sini, saya beli 5 liter itu dia harganya 45 atau 45.000 teman-teman. Dan ini dari kampung. Dan selanjutnya seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya, saya membawa sayur mayur teman-teman. Di sini ada daun selada dan daun bawang segar. Saya mau bikin martabak atau saya mau bikin apakah mie ayam pakai daun ini, saya tidak tahu teman-teman. Saya masih pikir-pikir saya mau bikin apa, tapi saya punya stok sayur ini segar dan organik. Sepertinya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan ini saya tidak pergi berlalang buana di pasar teman-teman, karena saya punya stok dari kampung ini banyak sekali. Dan selanjutnya ini teman-teman, ini adalah telur ayam kampung. Ini dia telur organik. Kalau tidak salah saya punya mertua tadi bilang ini ada 30 biji, dan dia khusus membeli dari dia punya tetangga untuk saya karena dia tahu saya mau datang buat lebaran. Pokoknya mertua saya itu the best. Dia juga menyelipkan pisang buat saya. Saya punya mertua itu teman-teman, dia sangat tidak pelit. Apapun yang dia punya, mau dia banyak mau sedikit, itu pasti dia selalu menyisipkan buat saya. Dan kenapa saya tidak pernah bawa barang-barang belanjaan ke rumah dia, karena kalau saya beli sesuatu teman-teman, kayak makanan, pakaian begitu, dia ngomel-ngomel. Dia bilang kenapa gua beli banyak-banyak. Kalau di kampung katanya dia tidak mengeluarkan uang banyak, dan market di sana ada. Kalau di kota kita mengeluarkan uang banyak, kau harus simpan-simpan, kau punya uang. Dan saya sangat bahagia dengan dia punya prinsip teman-teman. Karena dia juga lihat saya punya video YouTube. Saya punya mertua itu rajin sekali menonton saya punya video, dan sampai dia tanya kapan gua update video lagi, jam berapa. Dia tidak pernah terlewatkan sama saya punya video, dan dia selalu lihat saya punya video masak-masak. Dia memberi saya terigu teman-teman. Dia bilang kau pakai itu buat bikin video. Dia sangat luar biasa. Sampai tepung terigu teman-teman, saya dibakali tepung terigu. Ini dia anggur kering teman-teman. Kalau mungkin di Indonesia mungkin dia ini semacam kismis begitu buat bikin kue. Saya dibekali lagi satu kresek ini kue seperti ini, sama apa lagi tuh, sama coklat permen seperti ini. Nah, orang Turki dia itu kalau lebaran dia wajib ada permen seperti ini buat dibagi-bagi sama kue seperti ini. Saya punya mertua mau dia lebaran tidak lebaran, dia punya satu ruangan khusus kayak ini, kayak warung teman-teman. Jadi walaupun dia tidak terlalu kaya atau bagaimana, tapi dia tidak pernah kayak kekurangan makanan. Dia punya satu ruangan khusus yang penuh dengan kayak warung-warung begitu, cemilan-cemilan teman-teman. Jadi itu mungkin dia ngomel-ngomel kalau saya buat sesuatu, jadi dia bilang tidak usah. Baiklah, saya akan menyurutin. Terus saya bawa juga ini apa? Di video sebelumnya kalian lihat ini si Madu memetik almond. Ini dia almond segar teman-teman. Ini enak dirujak, saya mau merujaknya. Kalau kalian mau tahu bagaimana rasanya,
Dia hanya ada asam-asam sedikit, tapi bagaimana dik? Bagaimana dik? Bagaimana? Kalian pikir sendiri bagaimana? Pokoknya dia begini. Dia segar. Di sini juga ada kue-kue, kacang-kacangan. Berhubung anak-anak itu dia lagi tenang, lagi nonton TV dan bermain, mari kita merapikan barang-barang ini. Dia tidak cukup teman-teman, masih ada nih setengah. Taruh saja di ruangan lain. Saya punya stok terus banyak kali ini. Teman-teman, saya punya lampu dapur dia tiba-tiba mati. Dia bikin saya malu saja di depan kalian. Jadi tidak apa-apa, kita ke ruang sebelah saja teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana cara saya menyimpan sayur-sayuran supaya saya punya sayuran itu tetap awet dan lama teman-teman. Biasanya saya kalau simpan sayuran, saya bungkus pakai kertas koran teman-teman. Kalian lihat ini, dia daun bawang, dia sangat segar nih. Ini saya bungkus pakai kertas koran seperti ini. Dia awet teman-teman. Atau kalau misalnya saya mau pakai dalam jangka waktu yang lama, saya cuci dulu, terus saya potong-potong, baru saya simpan dalam freezer. Sepertinya saya mau simpan sebagian dalam freezer, tapi mungkin besok-besok karena saya capek teman-teman, perjalanan jauh. Saya mau istirahat dulu. Saya mau mengedit video. Saya mau istirahat. Saya mau makan enak-enak lagi karena ini baru hari kedua Lebaran. Saya di kampung cuma 1 hari teman-teman, karena si Madun dia libur cuma 1 hari dan kita ini baru sampai. Kita tadi sampai jam 6 dan dia mau kerja lagi jam 8 sore. Sekarang teman-teman kan ini dia sudah mulai masuk musim panas. Jadi maghrib itu jam 8 malam. Saya bungkus seperti ini teman-teman. Saya sampai membungkus kayak gini gara-gara ini. Saya tidak bisa men-setting kamera. Saya punya koran sudah tidak layak pakai sebenarnya, tapi tidak apa-apa, cuma buat membungkus. Ini dia saya punya selada. Ini selada dia segar sekali. Sepertinya semingguan saya tidak masak sayur teman-teman, saya cuma makan selada saja. Repot, tidak usah masak, kita tinggal cuci bersih. Sekarang saya mau taruh dulu dalam kulkas. Mungkin sekian dari video saya teman-teman.
Terima kasih telah menonton. Saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada penonton saya atau keluarga saya atau siapa ya pun yang menonton video saya punya salah-salah kepada Anda di masa lalu, masa yang akan datang. Saya adalah bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan perasaan secara heart to heart begitu, teman-teman. Saya bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan saya punya perasaan, teman-teman, tapi kalian perlu tahu saya selalu mengingat kalian, dan insya Allah saya selalu mendoakan kalian. Tapi saya bukan sombong, bukan apa, teman-teman. Mungkin kalian pikir saya ini sombong atau apa. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang sombong, teman-teman, tapi saya adalah tipe orang yang insecure, yang tidak bisa mengungkapkan kata-kata, tidak bisa berkata-kata. Contoh misalnya mungkin orang baru yang baru kenal saya, atau mungkin hanya tahu saya sepintas itu saya ini orangnya sombong atau bagaimana. Saya tidak begitu, teman-teman. Cuman saya punya beberapa kelemahan. Yang pertama, saya adalah tipe orang yang insecure, atau tipe orang yang tidak percaya diri, apalagi ketemu sama orang baru. Terus saya bukan tipe orang yang gampang berbaur sama orang baru, teman-teman. Apalagi orang itu juga pendiam, karena saya ini adalah saya sebenarnya pendiam, teman-teman, dan saya adalah tipe orang yang pemalu. Tapi kalau misalnya saya sudah dapat teman yang satu frekuensi dengan saya bisa bikin malu-malu orang, teman-teman. Maksudnya saya yang bikin malu-malu orang berteman sama saya, teman-teman. Kalian yang pernah punya pengalaman sebelum kenal saya, bagaimana awal melihat saya setelah mungkin kalian akrab atau bagaimana dengan saya, kalian bisa komen di bawah supaya tuh netizen dia tidak bilang saya sombong. Intinya saya tidak sombong, teman-teman, karena pada jujurnya itu saya juga tidak suka orang sombong. Apalagi saya tidak sombong, teman-teman, cuman itu kelemahan saya tipe orang insecure dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang terlalu banyak bertele-tele itu, apalagi sama orang baru. Tapi kalau misalnya orang itu dia sefrekuensi sama saya, atau orang itu kayak bagaimana, kalian biasa merasakan kalau misalnya kalian baru pertama ketemu sama orang, tapi orang itu kayak kita nyaman bicara sama dia, kayak dia friendly, terus kayak kita merasa bisa dekat sama dia begitu ya. Dan ada juga tipe orang yang misalnya kita berteman sama dia, baru kenal, tapi dia kayak laga-laga begitu, berlaga-laga begitu. Aduh, kalian tidak tahu apa yang saya maksud, dan saya juga tidak tahu apa yang saya bicarakan ini. Intinya saya tidak sombong, teman-teman, dan kalian juga tahu saya tidak suka orang yang sombong, karena saya punya banyak beberapa pengalaman, teman-teman. Saya dulu sering didiskriminasi sama lingkungan sekitar saya, kayak dibeda-bedakan begitu. Kayak misalnya anak ini dia orang kaya, anak ini dia orang begini, makanya perlakuannya beda. Terus dia ini anak si ini, perlakuannya dia beda. Dulu saya sering merasakan itu, teman-teman. Dari pengalaman itu saya jarang mau memperlakukan orang seperti itu, karena saya tahu itu rasanya sakit sekali. Sudah, teman-teman, saya merasa sedih. Pokoknya saya cuma mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my video. Terima kasih telah menonton. Bye bye.